sekalian, semoga ada sehat walafiat, baik-baik saja. Yang saya cintai, jangan sampai lupa kalian tetap mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan. Jikalau kalian jangan keluar, istirahatkan pakai masker. Kemudian jaga jarak. Kemudian dan terakhir selalu mencuci tangan. Ya. Ini saya pesankan senantiasa agar kita nanti ikut bersama-sama pemerintah, partisipasinya aktif dan nanti bisa cepat bisa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penularan atau wabah yang terjadi sekarang ini atau COVID-19. Nah, Gus sekalian, setelah kalian melaksanakan UAB kemarin, penarian bersama, saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik karena saya yakin kalian belajar di rumah dengan baik dengan teman-temannya, dan saya yakin itu tidak sesuatu yang sulit dan mudah sekali untuk dikerjakan. Semoga kalian nilainya bagus semuanya, 100 semuanya, amin. Karena Gus sekalian yang saya cintai, saya sayangi. Saat ini kita akan bicara tentang fase pemerintahan Bina Abbasiyah. Bisa nanti kalian melihat di halaman 14. Dinasti Abbasiyah di dalam melaksanakan pemerintahannya itu tidak sekaligus bisa terlaksana, tidak sekaligus bisa terpraktekkan dengan baik, tapi melalui beberapa fase atau masa-masa atau etapa. Di dalam sejarah, para pakar sejarah membagi 5 fase atau periode. Periode pertama, periode kedua, 3, 4, 5. Dan periode ini mempunyai ciri tersendiri, mempunyai sistem tersendiri, mempunyai keistimewaan tersendiri, mempunyai trik-trik dalam melaksanakan pemerintahan. Kalian akan melihat dalam buku, bisa dibaca sendiri bisa, atau diamati bisa. Ya. Periode pertama atau fase pertama, dalam sejarah dikatakan fase pembentukan. Bahkan ada lebih jelas lagi mengatakan fase kegemilangan atau kejayaan. Ya. Fase ini berjalan mulai tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi atau 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Fase ini diperintah atau dijabat oleh 9 khalifah yang terkenal. Jadi fase pembentukan adalah masa disebut masa kejayaan, masa zaman kegemilangan, keemasan. Dan ini diperintah oleh 9 orang khalifah. Mulai Abu Bakar As-Saffah sampai Al-Wasik. Ya. Jadi mulai khalifah pertama sampai sebelah inilah yang mengukir sejarah, yang mengukir kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam. Ya. Di dalam sejarah ini, di bidang politik, militer katakan demikian, 9 orang ini telah berhasil menetralisir, membawa negara-negara bawahannya kepada orang-orang yang pada waktu itu melakukan perlawanan bisa diselesaikan. Karena ada yang dihabisi, dibunuh, ada disingkirkan. Bahkan para penentang-penentangnya yang waktu itu masih ingin menghancurkan atau menghilangkan dinasti yang baru ini berhasil dihabisi semua.
Ini kemajuan fase pertama. Jadi bidang pertahanan militeran sangat maju karena apa? Karena 9 orang ini berhasil membersihkan para orang-orang yang berkeinginan untuk menghancurkan atau menghilangkan kembali desa yang baru berdiri ini. Bahkan ada yang mengaku sebagai nabi, disitu ada dalam hukum itu, ya, di Syam itu, Hisam bin Hakim muncul ingin jadi seorang nabi yang baru. Toh demikian tetap bisa dilacak dan berhasil dibunuh karena dia ingin membuat ajaran baru, ya, ajaran yang menyesatkan. Jadi fase pertama di bidang militer, di bidang politik itu berhasil sehingga dikatakan masa cemerlang, masa gemilang, masa yang bisa diakui kehebatannya pada waktu itu. Kemudian di bidang penelitian ilmu pengetahuan, kamu bisa melihat bagaimana keberhasilan mereka untuk mengadakan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Di halaman 26, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Sebenarnya Al-Kindi, seorang filosof Islam pertama, itu juga muncul di fase pertama ini. Ya. Pertama ini, dia ahli filsafat Muslim pertama. Ya. Berarti di zaman ini sudah ada orang yang senantiasa berpikir, ya, tentang bagaimana semestinya manusia itu, ya, dari segi otaknya. Filsafat itu kan ilmu tentang mengotak tentang hakikat manusia. Dari segi otaknya, pemikirannya, cara hidupnya, itu sudah ada. Dan ini muncul di fase pertama. Maka fase pertama ini sudah muncul orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran terbaru, bahkan dikatakan modern. Kenapa? Karena dia itu sudah berpikir sejak itu, dan pemikirannya itu bisa dipraktekkan, bisa dipakai sampai era-era berikutnya. Jadi sesuai dengan tuntutan zaman. Filsafat sekarang masih ada, dipelajari di mana-mana, di perguruan tinggi, kemudian di lembaga-lembaga yang lain. Dan demikian maka pemikiran waktu itu tetap masih bisa dipakai sampai pemikiran sekarang. Ya. Kemudian muncul juga Al-Farabi belakangan. Ya. Kemudian ada Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan ini juga muncul pernah, ya, ahli matematika, dokter juga. Ya. Dia di nama dinasti Umayyah, tapi juga berkelanjutan ke dinasti Abbasiyah. Kemudian yang paling menjadi catatan sejarah adalah munculnya Baitul Hikmah, ya, Baitul Hikmah, perpustakaan, di mana di sini adalah tempat pengkajian berbagai disiplin pengetahuan. Ya. Bahkan di sini tempatnya para mahasiswa untuk selalu mengkaji berbagai disiplin pengetahuan. Kita bayangkan di dalam era yang baru berdiri ini muncul beberapa ilmuwan-ilmuwan yang sempat mengkaji berbagai ilmu pengetahuan, astronomi, ada matematika, kemudian ada ilmu filsafat, kedokteran. Ini suatu kehebatan yang tidak didikasi lain. Ya. Dan ini dulu terjadi di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Karena memang dia itu cinta pengetahuan, Al-Ma'mun, Ar-Rasyid Al-Ma'mun bin Alamin itu. Ya. Jadi di zaman itu para ilmuwan dipanggil untuk silakan meneliti dari berbagai segi. Bahkan ada penelitian pertanian atau sayur mayur, katakan demikian. Tetapi waktu itu belum dipraktekkan, baru penelitian. Artinya apa?
waktu itu masih stressingnya itu di rumus pengetahuan, disiplin pengetahuan, belum dipraktekkan di lapangan. Ya, jadi kedokteran itu juga masih disiplin pengetahuan, tetapi langkah berikutnya juga dipraktikkan ke lapangan sama saja. Jadi orientasi di fase pertama ini dari segi disiplin militer, segi politik sangat benar-benar dikatakan maju. Ya, sehingga dalam sejarah bahwa fase pertama dikatakan fase kegemilangan atau fase keemasan. Kemudian fase kedua juga masih dikatakan kemajuan, tetapi tidak semaju fase pertama itu. Ya, jadi dalam sejarah itu nanti yang paling terkenal sampai sekarang adalah bahwa fase pertama adalah merupakan fase yang paling besar, paling maju karena apa? Di situ banyak para ahli, di situ pengetahuan, ada penelitian yang saya tadi, mungkin kamu bisa lihat di situ tadi. Bahkan muncul juga para disiplin pengetahuan agama seperti Imam Bukhari, ahli hadis, kemudian ahli tafsir juga ada di situ. Kamu bisa lihat nanti di halaman berikutnya. Ya. Makanya, alhamdulillah, disiplin pengetahuan yang dulu dirilis pada tahun 70 Masehi sampai 800-an Masehi sampai sekarang masih kita gunakan. Jadi ini sebuah warisan dari para pendahulu kita yang semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, bisa nanti dikembangkan sendiri di rumah, dibaca tentang masalah fase pertama ini. Karena waktu sudah selesai, semoga nanti kalian di rumah tetap menjaga kesehatan, menjaga pengetahuan, jangan sampai kalian nanti di rumah sia-sia waktunya untuk senantiasa belajar. Oke, jadi saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.